melangkah, membisu, dan menunaikan wajib. Mentari terbit di ufuk timur, bergegas berangkat membawanya. Ini adalah sebuah perjalanan. Sampai kiamat pun tiba, perjalanan ini akan terus ada. Melangkah dari bukit ke bukit, dari gunung ke gunung, pelosok ke pelosok. Mengarungi dari hulu ke hilir, dari pulau ke pulau, dan dari laut ke laut. Abdi ini bahan bakarnya hati sampai tiba di sebuah ruangan. Ruangan yang dulunya pernah untuk singgahnya pejabat, direktur, dokter, arsitek, ulama, menteri, bahkan presiden. Kala itu dan kini, mereka menyambut dengan seringai. Takdirku adalah membagikan hasanah yang kumiliki kepada mereka. Aku cuma punya ini, tapi ini yang kuharapkan akan menjadi perubahan. Merekalah perawi sejarah bumi pertiwi dari kami, guru. Halo Sobat Pijar semuanya, Bapak Ibu, tamu undangan, Dewan Juri, dan siswa-siswi yang hadir pada kesempatan kali ini. Izinkan Pak Anggi untuk berpantun terlebih dahulu. Datang jauh dari Kepri, berangkatnya naik sampan. Izinkan Pak Anggi berdiri di sini untuk mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Anggi, guru pulau inovatif dari SMA Negeri 1 Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Bagi saya yaitu guru yang mampu memberikan dedikasi penuh bagi pendidikan Indonesia, kemudian guru yang mampu memberikan motivasi bagi peserta didiknya, memberikan teladan yang baik bagi peserta didiknya, dan harus selalu mampu untuk terus belajar, berkarya, berinovasi, dan berbagi untuk sesama. Momen yang saya ingat dan paling berkesan dalam mengikuti guru unggul ini adalah perjuangan saya. Karena saya merupakan guru pulau, jadi setiap minggunya saya harus melakukan mobilitas dari pulau ke kota untuk mendapatkan jaringan listrik dan sinyal internet terbaik. Saya pun harus siap untuk melalui segala risiko dan cuaca buruk dalam perjalanan dari pulau menuju ke kota. Harapan saya di Grand Final Guru Unggul ini tentu ingin menjadi juara dan bersatu. Saya pun ingin memotivasi rekan-rekan guru lainnya. Kalau saya saja di pulau ini yang memiliki banyak keterbatasan bisa, apalagi Bapak Ibu yang ada di kota pasti jauh lebih bisa dari saya. Saya ingin berterima kasih tentunya yang pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kepada keluarga saya, kepada Dinas Pendidikan, kepada rekan-rekan guru yang ada di seluruh Indonesia, terutama rekan-rekan guru yang ada di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir, dan semua yang
terlibat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan semoga saya dapat membanggakan kalian semua. Untuk lebih semangat lagi pada perjumpaan kita di sore hari ini, Pak Anggi ingin mengajak kalian semua untuk sama-sama bernyanyi. Boleh semuanya berdiri. Kita nanti akan menyanyikan Profil Pelajar Pancasila. Diiringi dengan alunan musik naik beca. Ya, sudah hafal ya? 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang nanti akan diiringi dengan musik naik beca. Boleh kita mulai? Kita sama-sama bernyanyi dan nanti ikuti gerakan Pak Anggi ya. Siap? Pak Anggi hitung mundur. 3, 2, 1. Intro dulu. Ikuti gerakan Pak Anggi dan kita sama-sama bernyanyi. Ya, kalian coba lihat gambar yang ada di belakang Bapak ini. Dari gambar peta yang ada di belakang ini, ada yang tahu tidak? Sekarang jumlah provinsi di Indonesia ada berapa? Berapa? Ya? Berapa ayo? Ya, yang sebelumnya provinsi di Indonesia berjumlah 34, sekarang ditambah 3 provinsi dari pemekaran Papua ya. Ada Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sehingga sekarang jumlah provinsi di Indonesia ada 37 ya. Nah, dari ke-37 provinsi yang ada di Indonesia, kalian pernah mengunjungi kemana saja? Jakarta, ada yang ke Sumatera enggak? Batam, ada yang ke Kalimantan? Ada yang pernah ke Papua? Ya, banyak ya. Oke, jadi kalian sudah berkunjung ke berbagai pulau yang ada di wilayah Indonesia. Dan Pak Anggi pun ya, yang aslinya ini Pak Anggi dari Indramayu, Jawa Barat. Pak Anggi pernah juga menyinggahi beberapa pulau yang ada di Indonesia. Pak Anggi pernah di NTT, ya. Sebelum di NTT, Pak Anggi pernah di Yogyakarta. Kemudian setelah di Yogyakarta, Pak Anggi pernah ke NTT untuk mengikuti program SM3T kala itu. Dan Pak Anggi di sana menjadi minoritas. Namun apakah Pak Anggi di sana kemudian dikucilkan? Apakah Pak Anggi di sana kemudian dimusuhi, dijauhi? Tidak, tapi Pak Anggi di sana malah dirangkul, ya, didekati, dan malah dilindungi oleh masyarakat yang ada di sana. Dan setelah itu Pak Anggi sekarang dari tahun 2017 sampai sekarang berada di Tanah Melayu, Provinsi Kepulauan Riau. Ada yang tahu tidak? Ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau. Aduh, Bengkulu, ada yang tahu nggak? Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Oke, silakan Dek Asriah ini boleh ambil hadiahnya. Pak Anggi memberikan oleh-oleh. Terima kasih. Silakan boleh duduk kembali. Oke. Tepuk tangan untuk yang sudah menjawab. Nah, dari beberapa pulau yang sudah Pak Anggi datangi, Pak Anggi merasakan sendiri dan menemukan banyak keberagaman di Indonesia. Dan materi yang akan Pak Anggi sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan kebinekaan, keberagaman. Harapannya kalian semua peserta didik akan mampu untuk menjaga komitmen persatuan di tengah keberagaman
dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kalian pastinya sudah tahu, di Indonesia ini memiliki banyak keberagaman, baik keberagaman agama, budaya, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya. Keberagaman itu diwadahi oleh bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Ayo acung tangan. Iya, berbeda-beda. Iya, tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika berarti merupakan semboyan bangsa Indonesia. Ya, Bhinneka Tunggal Ika ternyata tidak hanya menjadi semboyan, tapi menjadi alat pemersatu bangsa. Di mana kalian sering kali melihat tulisan semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Di mana, ayo? Iya, benar. Di kaki burung Garuda. Sebagaimana dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar tahun 1945 dijelaskan bahwa lambang negara adalah burung Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Lalu mengapa Bhinneka Tunggal Ika ini dijadikan sebagai semboyan bangsa Indonesia? Karena bangsa Indonesia kita tahu bahwa negara Indonesia ini memiliki banyak keberagaman. Keberagaman itu merupakan sebuah potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tapi apabila keberagaman itu kemudian tidak mampu kita jaga, maka keberagaman akan menjadi apa? Bisa akan menjadi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lalu apa yang harus kita lakukan agar supaya kita mampu dan tetap menjaga komitmen persatuan di tengah keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang tahu jawabannya? Jangan dijawab dulu. Dan temukan jawabannya dalam lagu Pelajar Pancasila yang dinyanyikan oleh Kikan. Kalian perhatikan, boleh berdiri lagi supaya lebih semangat? Kita sama-sama menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Dari lirik dan lirik yang sudah kalian lihat dalam lagu tadi, kalian menemukan tidak? Ada? Siapa yang menemukan? Apa yang harus kita lakukan untuk dapat menjaga komitmen persatuan di tengah keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika? Yang pertama kita harus apa tadi? Bersatu dalam perbedaan. Kemudian ada lagi enggak? Iya, mengesampingkan ego, terus ada lagi enggak? Iya, memiliki karakter, ya. Memiliki karakter sesuai dengan kepribadian bangsa yang tertuang dalam setiap sila Pancasila. Tapi selain itu, ada juga yang harus kita lakukan sebagai masyarakat, sebagai warga negara, yaitu menumbuhkan sikap toleransi, kemudian ada lagi mencintai. Iya, kemudian terus ada lagi?
Iya, dan bekerja sama, dan satu lagi ada lagi enggak? Menyebarluaskan pentingnya persatuan. Apalagi kita sekarang yang hidup di era globalisasi, ya, di era digital. Kita harus memiliki karakter berkebinekaan. Karakter berkebinekaan. Iya, karakter berkebinekaan global, di mana kita harus membuka diri, tidak menutup diri dari segala sesuatu yang baru, ya. Tapi perlu diingat, kita harus mampu untuk menyaringnya. Kita harus mampu memfilternya, segala sesuatu dampak dari perkembangan arus globalisasi. Dengan apa? Dengan nilai-nilai Pancasila. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, Bapak akan mengajak kalian untuk bermain kuis dengan menggunakan Quizizz. Silakan semuanya bisa disiapkan handphonenya. Ya. Pendukung Pak Anggi mana? Pendukung Pak Anggi. Oke. Ya, pendukung Bu Eni juga boleh untuk memainkan game. Pendukung Bu Lutfi juga silakan, ya. Silakan aktifkan handphonenya. Silakan ketikkan di Google joinmyquiz.com. Sudah? Nanti masukkan kodenya. Bapak hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mulai. Silakan kerjakan. Tiga, 2, 1. Siapakah yang menjadi pemenangnya? Kita lihat. Selamat untuk Chelsea, Putin, dan siapa ini? Punya siapa ini? Ya, nanti tolong yang bertiga mendapatkan juara boleh maju dulu, naik ke atas panggung. Kasih tepuk tangan dong. Yang lainnya siapa itu dua? Ini Pak Anggi, ya. Kalau yang tadi siapa tuh yang pemenangnya tadi? Siapa lagi? Satu lagi. Namanya kok Ayam, ya kan? Jadi bukan menggunakan nama sebenarnya. Tadi peringkat berapa? Peringkat 1. Oke, Bapak kasih selamat dengan nama siapa? Chelsea. Terima kasih Chelsea, dan nanti hadiahnya menyusul, ya. Terima kasih, silakan kasih tepuk tangan lagi untuk Chelsea. Baik, dengan berakhirnya kuis tadi, berakhirlah sudah perjumpaan kita pada sore hari ini. Harapannya semoga materi yang telah Pak Anggi sampaikan dapat bermanfaat, dan dukung terus Pak Anggi dengan memberikan vote dari akun Pijar Sekolahmu. Terima kasih, sekian dari Pak Anggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anggi. Luar biasa. Jadi Tadi Chelsea mana? Sudah Tadi terjawab ayangnya siapa, Pak? Tadi Chelsea mana Chelsea? Belum ketemu tadi. Belum ketemu ayangnya. Selamat ya, itu hadiahnya. Selamat. Nah, hadiahnya selamat. Ada Chelsea, ayang masih ada yang nggak mau ngaku, ayang. Ayang, where are you, ayang? Ini Chelsea, sebelahnya Manchester, sebelahnya Arsenal. Oh, Klub-klub bola ya, bola kan? jadinya. Oke, Pak Anggi gimana Pak Anggi? Luar biasa. Perasaannya setelah tampil? Bagaimana, Pak? Sebagai penampilan terakhir tentunya sangat deg-degan. Deg-degan. Tapi udah Dan plong sekarang, Pak. Alhamdulillah sudah puas, walaupun sudah plong, walaupun di awal memang Deg-degan ya Pak ya, ada gemetar-gemetarnya. Tadi sebelum tampil Pak Anggi itu nanya gimana cara melepaskan ketegangannya. Karena Pak Anggi itu termasuk katanya orang yang tidak bisa meluapkan. Demam panggung berarti Demam ya, Pak? panggung. Oke, berarti tadi solusinya ngapain, Pak? Sebelum tampil? berdoa. Berdoa ya. Baiklah, kita juga akan berdoa bersama-sama ya, untuk mendengarkan komentar dari judges kita. Yang pertama langsung saja Dr. Bom Bom, silakan. Baik, luar biasa. Mana pendukungnya Pak Anggi? Baik, karena Pak Anggi pakai pantun, kita juga berpantun. Cakep. Belum. Oh, belum. Maaf. Baik. Makan ketupat dibelah 4. Cakep. Penampilan Pak Anggi memang mantap. Memang mantap, Pak Anggi. Terima kasih. Baik, Pak Anggi, luar biasa. Sangat eksotik. Kenapa eksotik, Pak Anggi? Karena saya tahu
Pak Anggi di awal-awal nih pas maju berdiri itu deg-degan, ya kan? Agak sedikit di belakang layar saya, apa itu kesandung dikit ya. Jadi Pak Anggi bisa merubah kegugupannya menjadi kepedean yang sangat luar biasa. Kemudian saya mengapresiasi dari awal Pak Andi tetap konsisten bagaimana nilai-nilai Pancasila yang termaktub dalam 6 elemen pelajar Pancasila ini bisa tersampaikan walaupun tadi dibungkus dengan berbagai macam berbagai macam cara agar siswa nggak bete atas profil pelajar Pancasila yang biasanya hafalan. Tapi di sini biasa Pak Anggi dengan tampilan dengan menyanyikan, dengan tadi naik beca ini pernah dinyanyikan sekitar pertemuan keberapa ya? Kedua ya sempat ya? 2 minggu lalu ya Mas Rian ya, pernah sempat disampaikan dan itu memang kita sampaikan. Saya ingat sekali waktu itu yang memberikan komentar saya Mas Rian ya, sama saya juga. Ini merupakan salah satu keunggulan. Kenapa? Karena ketika guru inovatif, guru kreatif tadi ya, kalau kita tahu bersama taksonominya Bloom yang direvisi oleh Catwall and Anderson, salah satunya yaitu Higher Order Thinking Skill C6. Nah, bagaimana berpikir kreatif secara kognitif dan juga bisa menyeluruh. Apa yang diseluruhkan tadi? Membuat kondisi kelas, kondisinya menyenangkan, bergembira. Karena salah satu prinsip dari kurikulum merdeka membuat, membahagiakan, menceriakan dimanapun kita ada dan memberikan transformasi transfer of knowledge ataupun transformasi pedagogi. Dan Pak Anggi ada di situ, luar biasa. Dan Pak Anggi, satu hal yang menjadi catatan dari saya, perjuangan Pak Anggi dari pulau ke pulau, dari apa? Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Ada Pak Anggi selalu happy karena semangat mengabdi. Oke, selamat buat Pak Anggi. Terima kasih Dokter Bombom. Terima kasih banyak Dokter Bombom. Selanjutnya Mel. Selanjutnya, kini kita punya ibu cantik yang akan berkomentar dan memberikan semangat untuk Pak Anggi. Ada Ibu Himatul, silakan Ibu. Ya, terima kasih, luar biasa sekali. Mana nih pendukungnya Pak Anggi nih? Weh. Pak Anggi, pertama, saya tadi diceritain sama Pak Dokter ini, udah langsung gimana ya? Jadi perjuangan Pak Anggi yang luar biasa ya. Dari pulau ke pulau, itu sesuatu hal yang saya kira tidak banyak guru diberikan kesempatan yang luar biasa itu dari yang di atas. Jadi kalau berbicara pahala gitu Pak Anggi, waduh, saya tadi langsung gini, saya langsung merasa kecil begitu tadi diceritain sama Pak Dokter Bombom ini, aduh kita ini gak ada apa-apanya. Kebetulan karena saya juga ngajar, Pak Anggi juga dari UN dia juga ya, adiknya sekarang juga kebetulan di biologi ya, tadi cerita, luar biasa sekali. Yang pertama itu Pak Anggi, selamat ya, Anda sudah sampai di grand final gitu ya. Dan kemudian perjuangan yang utama adalah perjuangan itu. Perjuangan dari pulau ke pulau yang itu tidak semuanya guru mendapatkan kesempatan yang luar biasa itu. Kemudian Pak, tadi saya begini nih, saya bilang nih tadi sama Ibu Prof kita, Bu Nita, wah kalau misalnya dulu ya kita nih ya mendapatkan guru-guru tadi ya, seperti ya semuanya tadi ya, ada Bu Lutfi, ada Bu Eni masih ada di sini nggak ya? Semoga masih ingat, saya pernah ke Kupang, saya pernah ke NTT, halo, ya, saya langsung ngobrol juga waktu itu sama Bu Eni gitu ya, terkait dengan professional English training. Nah, kalau misalnya kita semuanya mendapatkan guru-guru seperti beliau-beliau semua itu gitu ya, saya yakin sekali kalau tadi Pak Anggi ngajarkan PPKN ya? Betul. Kalau sekarang itu kayak, kalau dulu namanya kayaknya PMP kalau nggak salah. Ya, PMP betul. Ya, iya PMP itu, wah itu nilai saya bisa 10 itu. Dulu nilainya suka jelek soalnya gitu ya. Oke, Pak Anggi yang terakhir nih ya. Kebetulan karena saya juga sudah keliling, ada cukup banyak kabupaten gitu ya, dan memberikan program-program pembelajaran menyenangkan gitu ya. Tadi yang disampaikan keren sekali saya kira, lagunya ada, kemudian
take and give-nya juga ada begitu ya. Jadi saling interaktif lah ya terhadap anak-anak siswa gitu ya. Kemudian juga ada lagu, nah, keren sekali saya kira itu. Mungkin nih Pak Anggi, kapan-kapan nih ya, nanti teman-teman yang ada di semua, ada Bu Lutfi tadi, ada Bu Eni, ada Pak Anggi, kapan-kapan nanti kita akan hadir, jadi ada organisasi para bupati di situ akan hadir untuk memberikan apa? Smart Teaching Indonesia. Jadi ada icebreaker, buku icebreaker seperti itu yang cukup banyak gitu ya. Yang itu akan menginspirasi nanti, lebih menginspirasi buat Pak Anggi dan tentunya guru-guru di seluruh Indonesia. Pakai baju warna biru. Cakep. Karena akan pergi ke Blitar. Cakep. Dengarkan perintah Pak Guru. Cakep. Dengan bergabung bersama Pijar. Ibu Himatul, terima kasih Ibu, luar biasa nih pantunnya. Ternyata juri-juri kita, judges kita pinter pantun ya. Pak, hebat-hebat judges kita luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk para judges. Baiklah, Sobat Pijar sekalian. Kita sampai di puncaknya, Nah, luar betul biasa. sekali. Dan sekarang kita waktunya akan menutup waktu voting. Ditutup. Terima kasih untuk Sobat Pijar yang sudah turut berpartisipasi memvoting. Untuk jagoan-jagoannya tentunya ya. Semoga Betul. hasil votingnya sesuai yang diharapkan ya. Baiklah, kita akan langsung mengumumkan juara ketiga Guru Unggul Pijar Sekolah by Telkom Indonesia. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Anggi Perdana. Pak Anggi selamat meraih juara 3. Silakan Pak Anggi. Guru Unggul 2022. Selamat Pak Anggi. Perjuangan yang sangat luar biasa tentunya dari Pak Anggi. Betul, perjuangan yang sangat membuahkan hasil terbaik untuk Betul. Pak Anggi tentunya. Dan kami juga mohon berkenan dapat memberikan apresiasi untuk Pak Anggi. Kami mohon kesediaannya. Bapak Ridwan Misbah. Selaku GM DBS Live Telkom untuk dapat memberikan apresiasi diberikan untuk Pak Anggi, peraih juara 3 Guru Unggul Pijar Sekolah by Telkom Indonesia. Silakan, mohon berkenan Pak. Dan nanti setelah memberikan kami mohon Pak Ridwan Misbah tetap berada di atas panggung Pak. Silakan Pak. Pak Anggi ini tadi sudah kita dengar. Selama berbulan-bulan dia harus terpisah dari keluarganya. Keluarganya, betul. 2 bulan sekali ketemunya ya. Silakan. Boleh diberikan penghargaan, apresiasi untuk juara 3 kita pada hari ini. Juara 3 mendapatkan total hadiah senilai 15 juta rupiah. Semoga hadiahnya dapat bermanfaat Pak Anggi, terus berkarya dan Betul. juga terus berdedikasi ya untuk negeri. Baik. Silakan satu lagi Pak Ridwan. Mana nih supporternya Pak Anggi? Wow! Nih adik-adik yang luar biasa, dukungan penuh ya untuk Pak Anggi ya. Ya pasti perlu diingat untuk Sobat Pijar yang semua mendapatkan pembelajaran dari Pak Anggi. Diingat terus pesan-pesannya, harus, cara mengajarnya dan guru unggul lainnya juga tentunya bisa mengikuti jejak Pak Anggi ya dalam menyampaikan materi. Walaupun kita bukan muridnya tapi Terasa ya. Guru Unggul Pijar Sekolah by Telkom Indonesia. Selamat Ibu Lutfi. Selamat untuk semua pemenang Guru Unggul. Boleh kita berikan tepuk tangan ya Maria. Ya kita foto bersama dulu. Silakan Bapak Ibu. Pak Anggi boleh maju, Ibu Eni boleh maju, Pak Elnos, Pak Jufri, Pak Ridwan boleh menemani di kanan dan kiri, silakan. Pak Ridwan, Pak Elnos, Pak Jufri, silakan Pak. Setelah ini kami mohon dapat bersiap-siap para judges. Para judges boleh berkenan naik ke atas panggung untuk generasi emas, cerdas berkarakter itu kita,